nikmat diberikan waktu untuk berkumpul dalam Zoom pada malam hari ini, yang semoga menjadi pundi-pundi amal kita dalam timbangan di Yaumul Mizan nanti. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang gelap menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini dengan adanya ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari. Saya akan menjadi MC pada malam hari ini. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pada acara bedah buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan karya Amin Sudarsono. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang ketiga adalah sesi bedah buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan oleh Ustadz Amin Sudarsono. Yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutupan. Sebelum mulai acara, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran. Untuk menambah keberkahan pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhuna Ibrahim. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya akan mendapatkan syafaat Al-Quran di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sesi bedah buku bersama Ustadz Amin Sudarsono. Sebelumnya saya perkenalkan singkat bahwa Ustadz Amin ini adalah seorang penulis dari Ijtihad dari ini. Mari kita berdengar materi dari beliau yang awak sudah hadir di dalam Zoom ini. Ustadz Amin Sudarsono ini adalah Chief Executive Officer di Mitra Umat. Sejak bulan April 2012 sampai saat ini. Sebelumnya Ustadz Amin adalah jurnalis untuk Banjarmasin Post mulai dari bulan Oktober 2007 sampai Mei 2008. Beliau adalah lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Sarjana Humaniora dan Sejarah. Berikut tadi sedikit singkat tentang beliau, tentang materi pada malam hari ini. Kepada Ustadz Amin, sudah hadir? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Amin untuk mengisi acara malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ghifari dari Madiun. Sekarang kuliah di Ma'had Umar bin Khattab Surabaya. Siap. Saya baru masuk kami tahun ini, jadi saya
bisa dibilang anggota baru. Begitu Ustaz. Masih belum tahu. Masih perlu banyak belajar lagi dari kakak-kakak yang lebih senior. Khususnya kepada Ustadz Amin yang sudah sangat senior. Begitu. Baik Sudah Ustadz. bisa kita mulai? Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya cukup terjelas terdengar? Jelas. Jelas, Ustaz. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di bedah buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan yang pernah ditulis pada yang kami tulis pada tahun 2010 dan saat ini masih alhamdulillah masih dibaca oleh teman-teman yang bergiat di kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Diskusi ini lebih baik menjadi pengantar, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tentu lebih faktual untuk kita diskusikan. Kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah organisasi yang berusia berapa tahun sekarang? Sudah berapa tahun teman-teman? 21 tahun ya. Sampai 21 tahun. Nah, usia yang cukup matang ini tentu sudah cukup banyak pergulatan yang terjadi selama jenjang perjalanannya. Kami lahir pada masa reformasi dan sampai 21 tahun masih berada di bumi Indonesia dan saat ini menjadi organisasi yang terbesar di muka bumi ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia saat ini ya. 80 atau mungkin 85% itu muslim. Ini jauh lebih besar dari Malaysia. Malaysia yang menggunakan konstitusi Islam di dalam aturan negaranya ternyata hanya 60% muslimnya justru. Sementara kita ada 80%. Dan kami menjadi organisasi yang paling masif pengkaderannya menjangkau seluruh kampus dan universitas di Indonesia. Dan terus terjadi pertambahan anggota kami melalui berbagai macam daurah pengantar sampai menjadi daurah marhalah 1. Sehingga keanggotaannya juga terus bertambah. Teman-teman sekalian, kami lahir karena beberapa faktor besar ya yang melatarinya. Kenapa? Misalnya tidak memakai organisasi yang ada untuk mengimplementasikan idealisme yang para pendiri-pendiri kami, karena memang idealisme yang dibangun, visi, misi, paradigma, prinsip gerakan itu memang khas. Sehingga perlu ada organisasi yang baru yang mewadai seluruh idealisme yang diimpikan begitu. Idealisme yang diimpikan yang membentuk masyarakat Islami di Indonesia ini. Jadi gagasan-gagasan yang dibangun oleh awalnya embrionya adalah organisasi bernama Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus itu mewujud menjadi satu organisasi ekstra yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, itu tulisan pertama yang saya sampaikan di buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan adalah pertemuan antara dua variabel besar. Yang pertama adalah variabel kampus, di mana kampus itu tumbuh tumbuh intelektualitas, kemudian dunia akademik berbasis data dan riset,
serta kemampuan logik berpikir yang kuat. Itulah kampus. Di sisi lain, bertemu satu variabel lagi namanya masjid, di mana di sana ada spiritualitas, di mana di sana ada adab, kemudian di sana ada pengajaran tentang Islam. Nah, pertemuan antara masjid dan kampus itu sebagai rahim embrio dari gerakan mahasiswa yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Karena itu profil-profil awal pendiri kami adalah orang-orang yang secara akademik itu kuat, mereka kompeten, mereka memiliki prestasi akademik yang kuat, sekaligus mereka memiliki spiritualitas atau ruhiyah yang cukup kuat karena mereka terdidik di masjid begitu. Nah, pertemuan antara masjid dan kampus itu ada di dalam pagar bernama universitas atau sekolah tinggi atau institut, kampus kan, ada di dalam pagarnya. Di luar pagar pada tahun 98 terjadi pergolakan politik yang dahsyat. Pergolakan mungkin yang keempat dalam fase sejarah Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi kemerdekaan, kemudian pergolakan tahun 66, ya. Kemudian terjadilah tahun 98, yaitu ketika reformasi itu terjadi. Semua fase politik yang saya sebut tadi itu adalah fase-fase yang merubah struktur bangsa, adalah fase yang merubah cara berpikir masyarakat, adalah fase yang membuka keran-keran baru atas peran masyarakat maupun tata kelola elit yang ada di pemerintahan atau birokrasi. Semua fase yang tadi saya sebut, misalnya Sumpah Pemuda, adalah pertemuan dari banyak unsur suku, banyak unsur gerakan pemuda yang kemudian bersatu untuk menjadi Indonesia. Kemudian tahun 1945, para pemuda mendorong terjadinya proklamasi. Proklamasi ini satu fase penting, tetapi tidak lebih penting dari Sumpah Pemuda. Jadi sama-sama penting kalau saya melihat bahwa tahun 1945 adalah sebuah tahun di mana stempel Indonesia itu melekat kepada sebuah area teritori yang tadinya bernama Nusantara, itu disebut sebagai Indonesia. Sebelumnya, meskipun berbagai macam kesultanan, kerajaan, teritori yang terbangun, kepemimpinan daerah, itu sudah ada, sudah berdiri, sudah berjuang, hanya tahun 45 menjadi Indonesia. Kemudian tahun 66 itu adalah pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu juga sebuah perpindahan yang sangat dahsyat. Kemudian Orde Baru berhenti setelah 32 tahun, terjadi reformasi. Nah, mereka yang sekarang menjadi elit di berbagai macam tempat di Indonesia saat ini, baik itu birokrasi pemerintahan maupun BUMN maupun yang lainnya, adalah orang-orang yang dulu terlibat di dalam pergulatan reformasi. Mereka masih mahasiswa, mereka masih merintis di kampus, begitu. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, kembali ke refleksi kelahiran, karena bab pertama dari buku ini adalah refleksi kelahiran. Mungkin slide-nya bisa diteruskan ke refleksi kelahiran. Pertemuan antara masjid dan kampus itu melahirkan generasi-generasi unggul yang dahsyat. Ya, normalisasi yang tidak normal. Teman-teman mungkin pernah mendengar namanya NKK dan BKK. NKK itu Badan Koordinasi Kampus. Yang kedua, NKK itu normalisasi kehidupan kampus. Dalam perspektif Menteri Pendidikan saat itu, kampus sudah terlalu politis, sehingga banyak aktivis itu yang mengurusi persoalan-persoalan politik di luar. Nah, sehingga dibuatlah yang namanya SKS. SKS yang kemudian dibuatlah UKM untuk mewadahi agar mahasiswa tetap beraktivitas di dalam saja. Justru dengan adanya SKS dan UKM itu, para pendiri kami kemudian merasa ini adalah sebuah alat dari Orde Baru untuk makin memperkuat cengkeraman mereka melalui birokrasi kampus. Sehingga kami harus segera didirikan. Maka normalisasi kampus itu dilawan dengan membentuk satu organ ekstra. Gitu ya. Kemudian pada saat yang sama,
ya, awal-awal reformasi itu gerakan Islam di internasional itu sedang terjadi pengkristalan yang cukup kuat. Di Iran terjadi revolusi Islam oleh Ayatollah Khomeini, kemudian gerakan internasional di Mesir, kemudian di Timur Tengah itu menggeliat. Kemudian di Indonesia dibanjiri dengan berbagai macam bacaan yang itu kemudian diterjemahkan di Indonesia seperti Majmu'atul Rasail, kemudian kitab-kitab yang lain itu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama aktivis. Jadi ulama yang juga pegiat atau aktivis begitu. Bukan hanya ulama yang bergiat di meja di meja dakwah syiar saja, tetapi juga melakukan gerakan-gerakan politik. Nah, terjemahan itu kemudian dibaca, didiskusikan oleh teman-teman yang bergabung di Rohani Islam atau SKI, kelompok studi Islam atau apapun namanya, yang itu berbasis di musola kampus, di masjid kampus. Terjadilah di sana pengkristalan gerakan yang kemudian hampir semuanya bersepakat pada forum silaturahmi lembaga dakwah kampus di Malang mendeklarasikannya kami. Jadi antara variabel masjid, kampus, kondisi politik di luar pagar kampus, semangat Islam yang sedang bersemai, kegelisahan-kegelisahan itu bertemu di dalam wadah namanya kami. Nah, teman-teman, kami itu bisa bertahan sampai saat ini karena struktur pengkaderannya dibuat menjadi teratur melalui yang namanya Pradiem atau Daurah Marhalah. Dulu nyebutnya damar ya. Kalau orang Jawa nyebut damar itu lampu gitu ya. Bahasanya atau dian kalau bahasa Melayu ya. Damar itu satu minyak atau getah gitu yang bisa untuk menyalakan api gitu ya, damar. Maka dulu ketika kita bikin Daurah Marhalah itu damar gitu ya, satu cahaya lilin kecil atau cahaya kecil di tengah kegelapan bangsa gitu, nyebutnya kira-kira seperti itu. Daurah Marhalah 1, kemudian ada pengkaryaan, ada evaluasi, kemudian jenjang kedua Daurah Marhalah 2, kemudian ada pengkaryaan, Daurah Marhalah 3 dan seterusnya. Itu jenjang pengkaderan yang terus-menerus dijaga sampai saat ini untuk membuat teman-teman itu memahami Islam dan dimensi kebangsaan serta berperan di dalamnya untuk mendidik diri gitu. Sampai pada sebuah fase nanti memilih saya bisa jadi apa atau saya mau jadi apa dengan tetap tidak lupa pada prinsip, paradigma, kredo dari gerakan kami itu. Nah, teman-teman, itu refleksi pada bab pertama yang saya tulis terkait dengan kelahiran kami, kenapa kita harus muncul, kenapa kita harus lahir, dan bagaimana cara kita bergerak di awal-awal. Memang ada perbedaan, ya perbedaan mungkin kami yang dulu sama kami yang sekarang misalnya begitu. Kami yang dulu itu yang ikhwannya misalnya pakai jeans saja malu gitu. Celana jeans ya, bukan jeans enggak, maksudnya celana jeans gitu. Itu malu misalnya gitu ya. Kalau jalan itu ya pakainya kemeja di luar, kalau enggak koko, kemudian ada Al-Qur'an kecil di sakunya. Kalau jalan itu ghadul basor ya, menunduk begitu ya. Itu profil ikhwannya. Kalau profil akhwatnya itu jilbabnya warna hitam atau coklat atau biru, pokoknya yang senada begitu. Kemudian kalau pertemuan ya depan belakang ada hijab kainnya begitu ya. Itu profil-profil awal. Kemudian bergerak mengalami moderasi saat ini menjadi lebih terbuka untuk menghadapi tantangan zaman, konon katanya seperti itu. Di kami sendiri terjadi moderasi makna atas syariat Islam. Tentu ini konsekuensi dari membesarnya kami untuk diterima pada induk-induk organisasi yang telah ada sebelumnya, misalnya NU, misalnya Muhammadiyah, misalnya Persis begitu, misalnya Wahdah, Hidayatullah dan sebagainya, organisasi Islam yang lebih dewasa, lebih lama di Indonesia dan lebih berkontribusi ya. Akhirnya kita juga harus terlibat karena anak-anak dari ormas inilah, anak-anak dari pegiat ormas inilah yang kemudian masuk menjadi pegiat kami. Saya pikir teman-teman juga begitu. Orang tuanya, keluarganya mungkin ada yang dari NU ya kan.
ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari Wahdah, ada yang dari Hidayatullah begitu. Itu anak-anaknya lah yang kemudian masuk di kami, sebagaimana generasi-generasi awal. Maka kemudian ketika dikaitkan kami dengan apa, itu sampai Kunto Wijoyo dulu menyebutnya Muslim tanpa masjid istilahnya, istilah dia begitu. Yaitu gerakan Islam yang memiliki induk tetapi tiba-tiba melakukan mobilisasi massa dengan sangat massal tahun 98. Nah, sambil berjalan kami menemukan kekuatannya sendiri, yaitu kediriannya sendiri. Dengan majemuknya latar belakang aktivis kami, itu menjadikan kami justru menjadi kuat. Dia tidak dikaitkan dengan Masyumi, dia tidak dikaitkan dengan ormas NU, Muhammadiyah atau yang lain begitu. Hanya mungkin dikaitkan dengan sebuah partai politik, misalnya begitu ya. Tapi hal itu lama-lama bisa kita jelaskan begitu, bahwa kami organisasi mahasiswa bukan partai, bukan gerakan politik praktis. Itu yang paling penting untuk menjelaskan kepada publik begitu. Baik, lanjut silakan slide-nya. Itu tentang refleksi sampai saat ini. Nah, buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan itu sebetulnya ada dua bagian besar. Yang pertama adalah software gerakan, yang kedua hardware gerakan. Software itu kalau ibarat komputer atau laptop itu seperti software, ya aplikasi gitu ya, atau satu hal yang kita bisa menginstalnya begitu. Tetapi bukan baut, bukan mur, bukan kabel, bukan hard disk. Nah, itu di hardware. Nah, silakan lanjut yang software. Itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama ideologi. Teman-teman kami perlu memahami apa itu ideologi, karena dengan ideologilah kita bisa memahami dunia ini dengan benar begitu. Nah, di dunia ini ada tiga besar yang saya tulis di situ. Yang pertama adalah kapitalisme, yang kedua adalah sosialisme. Kemudian karena memang perang ideologi itu kuat sekali pada masa-masa baik 60-an sampai kemudian saat ini itu sangat kuat ya. Terjadi pertemuan atau pertemuan dan pertempuran begitu antara sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme itu diaplikasikan di beberapa negara, Soviet waktu itu, kemudian di Asia Tenggara sendiri ada Vietnam, ya kan, Myanmar mungkin sedikit, tetapi dia junta militer, kemudian yang lainnya. Kemudian di kapitalisme itu adalah Amerika sebagai lokomotif, platform contoh begitu, kemudian diikuti oleh banyak negara. Nah, Indonesia pada tahun 98 itu berada di sebuah fase yang terombang-ambing. Kita ikut yang mana? Kita siapa? Identitas bangsa itu diawali dari ideologi. Nah, sehingga kami pun perlu memahami ideologi itu apa. Yang disebut kapitalisme itu apa? Pengumpulan modal kah? Memperkaya diri sendiri kah? Egoisme kah? Begitu. Nah, saya memuat di situ. Silakan slide-nya dilanjutkan. Saya membandingkan antara tiga ideologi yang penting itu dengan tinjauan fungsional dan struktural. Nah, fungsional itu kita bisa menjadi seorang kapitalis bahkan tanpa kita bilang begitu. Ketika secara fungsi itu kita masuk menjadi seorang kapitalis, atau kita seorang sosialis pada saat kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai itu tanpa bilang kita adalah sosialis. Nah, di dalam buku itu saya mengurai apa itu yang disebut kapitalisme, apa itu yang disebut sosialisme, dan pada pokoknya adalah Islam ternyata bisa ada unsur kapitalisme di dalam Islam, ada unsur sosialisme di dalam Islam. Tetapi Islam sendiri adalah sebuah ideologi yang sendiri, ideologi yang mandiri dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia diimplementasikan oleh para sahabat di tahap-tahap awal. Kalau membuat atau menggunakan kacamata kapitalisme, yang itu adalah pengumpulan kapital, maka kita memiliki fragmen-fragmen sejarah yang sangat kapitalis, yang berorientasi kepada pasar. Misalnya Abdurrahman bin Auf, ketika pindah atau hijrah ke Madinah, pertama kali yang dia cari bukanlah rumah, bukanlah masjid, tetapi yang dia cari pertama adalah pasar. Begitu. Itu adalah cara berpikir yang kalau orang kapitalis, kapitalis banget itu. Dia datang yang pertama dia lihat pasar. Karena di pasar dia bisa
mengolah banyak sumber daya dan membuat terkumpulnya dinar dan dirham. Maka yang dia dengan modal yang ada, dia mengakumulasi kapital itu. Ya kan? Tetapi kita juga punya fragmen sahabat-sahabat yang lain. Salman Al-Farisi, seorang petualang. Ada fragmen Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sosialis. Kalau dalam kacamata sosialis, dia sangat tidak peduli dengan dunia. Dia memiliki jiwa olas asih begitu ya. Jadi di dalam Islam itu ada unsur-unsur itu. Tetapi Islam sendiri bukanlah kapitalis, bukanlah sosialis. Islam adalah Islam begitu. Nah, kita perlu mengkaji aspek ini dengan komprehensif agar memahami kita ini ada di mana begitu ya. Apakah pengumpulan modal dan harta itu satu yang dibenarkan? Benar, gila begitu. Maka di dalam Islam itu dianjurkan untuk menjadi kaya, tetapi diimbangi dengan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itulah yang menyebabkan falsifikasi atau pola kritik dengan terhadap yang namanya kapitalisme progresif itu begitu. Jadi kita diwajibkan kaya, tetapi kita diwajibkan membersihkan dan bersedekah. Nah, sehingga ini turun kepada cara mengelola negara, kemudian turun sampai pada cara hidup atau way of life kita ini, ya kan nanti. Seorang Muslim itu harus bagaimana begitu, gagasan-gagasannya kita urai di bab pertama itu. Lanjut mungkin akhi, slide yang berikutnya. Silakan slide-nya. Nah, Islam sebagai ideologi itu ada 4 pokok: akidah diniyah, ya kan, qanun ijtimaiyah, ya, aturan-aturan sosial, hidayah ruqyah atau petunjuk spiritual, kemudian robitoh ijtimaiyah siyasiyah. Jadi ada 4 itu. Yang pertama akidah diniyah. Jadi di dalam Islam sendiri kan ada aturan bahwa Allah pemilik alam semesta. Sumber daya alam, air, udara adalah milik Allah, jadi tidak boleh dikapitalisasi. Yang aneh itu sekarang aqua dan air mineral marak sekali. Jadi saya juga bingung, air itu kan milik Allah, tetapi kenapa dikapitalisasi, ya kan? Tapi ya namanya pengusaha, ya kan? Jadi yang dijual adalah kemasannya katanya gitu. Bagaimana udara, oksigen sudah diperjualbelikan, jadi gimana ini, ya kan? Nah, akidah diniyah, ke aturan-aturan keyakinan keagamaan itu Islam sebagai ideologi tinjauan yang pertama itu. Yang kedua itu qanun ijtimaiyah, aturan-aturan hukum. Apakah konstitusi dan kitab suci itu harus diperdebatkan? Tidak. Konstitusi dan kitab suci adalah 2 hal yang perlu ditempatkan pada tempatnya. Kalau qanun ijtimaiyah itu memuat konstitusi, ya kan? Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan penetrasi masyarakat dengan massal, sebetulnya keputusan-keputusan hukum itu tergantung bagaimana masyarakat mayoritas berpikir. Jadi tidak perlu dengan yang namanya khawatir dengan perda, khawatir dengan undang-undang, peraturan pemerintah. Itu ya cerminan dari wakil rakyat yang ada di sana. Wakil rakyat dipilih siapa? Oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa? Yang kita didik, yang kita bina, yang kita bentuk begitu. Jadi qanun ijtimaiyah. Kemudian yang ketiga hidayah ruhiyah. Jadi aspek spiritual ini sangat penting karena ini basis daripada kebersihan batin, kejernihan batin begitu ketika kita membuat keputusan-keputusan. Kemudian yang keempat adalah persatuan sosial politik ijtimaiyah, robito ijtimaiyah sia-sia. Ini wujudnya mungkin kami secara embiotik, kemudian gerakan yang lain di belakang. Oke, lanjut akhi. Nah, di dalam aspek software ini juga ada namanya intelektual profetik, ya kan? Intelektual itu adalah orang-orang yang memiliki logika berpikir yang terstruktur, ya kan? Berbasis kepada data, memiliki bukti-bukti yang kuat atas pendapatnya. Nah, saya boleh mendefinisikan intelektual seperti itu, ya. Berbasis pada data dan memiliki bukti-bukti yang kuat atas pendapatnya. Sementara profetik itu ada 2 makna. Yang pertama, dia profesional atau itqon, ya kan? Dia profesional, dia
kompeten, ya kan. Kemudian profetik itu juga dari profetis. Profetis itu profet, kenabian, nubuah. Jadi yang profetik itu artinya berlandas kepada bagaimana Nabi itu mengelola dakwahnya dan masyarakat ketika kala itu. Sehingga intelektual profetik adalah persatuan antara kecerdasan dan tercermin dari 4 sifat-sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Itu yang disebut intelektual profetik. Cermin kami adalah cermin intelektual profetik. Karena kita harus menjadi logis, harus menjadi ilmiah ketika kita akan berbicara dengan banyak kepala. Itu penting banget. Kita tidak boleh emosional, kita tidak boleh hanya menggunakan doktrin agama, karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami fikih, syariah, apalagi tasawuf gitu. Sehingga kita harus menggunakan bahasa kaumnya. Qadri uqulihim, dengan kadar akal yang ada di masyarakat. Wa bilisani qaumihim, dan dengan bahasa yang biasa mereka pakai. Nah, kira-kira seperti itu tafsir dari intelektual profetik, yang itu perlu ada di dalam softwarenya teman-teman kami. Lanjut. Yang berikutnya adalah negarawan. Nah, ini kan teman-teman itu muslim negarawan, dan sekarang ada muslim negarawan itu menjadi identitas dari kami. Tetapi bagaimana yang namanya politik dan bagaimana yang namanya negarawan, itu teman-teman perlu belajar. Ya memang kalau di ilmu politik Islam dipelajari secara integral, tetapi kita kan tidak semuanya harus belajar itu. Tetapi bagaimanakah tafsir politik di dalam Islam? Kita mengenal di dalam secara historis ya, di dalam Islam itu ada kekhalifahan. Pertama Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah mulia yang memerintah Islam di masa-masa awal dalam bentuk pemerintahan ideal, yang itu Khulafaur Rasyidin. Meskipun 3 dari 4 Khulafaur Rasyidin itu meninggal dengan cara dibunuh. Nah, ini fakta sejarah juga yang harus dilihat oleh teman-teman. Maksud saya yang namanya kita saling telikung, saling fitnah misalnya begitu. Tetapi siasah itu artinya siasat, ya kan? Ada aspek-aspek, kalau hasil dari politik itu adalah untuk kemaslahatan. Proses menuju politik kadang kotor, tapi hasil dari politik adalah untuk mengatur masyarakat, dan itu maslahat begitu. Itu yang harus dipahami loh teman-teman. Nah, bagaimana kalau demokrasi, benar atau tidak? Kita hidup di alam demokrasi. Satu kepala dihargai, sama antara tukang becak dengan profesor. Sebetulnya kalau di dalam Islam itu tidak, di dalam sejarah ya, itu dulu tidak terjadi seperti itu dalam lingkup yang besar. Tetapi di lingkup yang kecil semuanya terjadi ketika kita membuat komparasi atau penyamaan antara demokrasi dengan syuro. Rasulullah itu selalu membuat majelis syuro di dalam pengambilan keputusannya. Para sahabat kemudian mengasop itu atau mengambil itu menjadi ahlul halli wal aqdi, begitu, orang-orang yang terpilih. Ahlul halli wal aqdi ini kalau di Indonesia kemudian diimplementasikan dalam bentuk DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, begitu. Nah, kira-kira demokrasi ini ya bagaimanapun adalah cara yang paling bisa diterima saat ini, dan kita ada di kolam itu. Jadi tidak perlu kita tolak, tapi kita olah, kita nikmati, dan kita buat untuk kemaslahatan. Nah, persepsi itu yang perlu dibangun di kader kami, sehingga tidak melulu berpikir tentang khilafah.
Apakah khilafah itu ada dalam sejarah Islam? Ada. Apakah perlu kita sekarang membuat khilafah? Menurut saya belum. Karena kondisi dunia itu berbeda sekali dengan dulu, tetapi kita bisa mengambil intisari dari kemuliaan khilafah itu di dalam proses politik Islam, gitu aja. Tidak perlu menginstitusikan, tidak perlu menjadikan itu sebagai platform utama tujuan perjuangan, gitu. Karena daya tolak dari publik sangat kuat, sementara kita yang perlu kita lakukan sebetulnya cukup berhenti pada membersihkan unsur-unsur sejarah yang mendiskreditkan khilafah. Tetapi tidak perlu sampai pada kita sedang membuat khilafah. Karena dalam sejarah khilafah memang ada. Itu harus diterima, harus diakui begitu. Tidak perlu ditolak begitu. Tetapi tidak perlu itu menjadi satu gagasan yang dibangun. Nah, sehingga kita di titik ini kami memiliki jargon Muslim negarawan, yaitu Muslim yang memiliki jiwa negarawan, mengayomi semua kalangan, sebagaimana Rasulullah dulu punya piagam Madinah, ya, piagam Madinah ketika pertama kali ditubuhkan secara formal, Madinah itu sebagai sebuah negara, itu akhirnya harus mengadopsi Kristen, Yahudi, bahkan Majusi, penyembah api di dalam sistem bernegara Madinah itu. Sehingga terjadilah di situ satu hal yang toleransi tingkat tinggi dari Rasulullah, gitu ya. Di mana piagam Madinah tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan nama Tuhan, gitu aja. Yang kemudian diturunkan di bawahnya dengan kesepakatan yang kesepakatan antar banyak kalangan dan banyak kelompok atau suku saat itu. Silakan dilanjut dulu yang software ini. Nah, yang perlu kita pahami justru adalah kami dan perubahan sosial. Kita perlu memahami yang namanya perubahan sosial itu seperti apa. Step-stepnya itu dimulai dari mana dan bagaimana ujung dari sebuah perubahan sosial itu. Kita ada di sebuah zaman yang saat ini teman-teman itu sebuah zaman yang multi digital, ya kan? Sebentar lagi 5G akan lahir, ya kan? Media sosial itu geser-menggeser. Saat ini TikTok pengguna di Indonesia itu adalah nomor 3 di muka bumi ini, itu Indonesia terbesar. TikTok ya. Tadinya nggak ada. TikTok tadinya hanya untuk joget-joget, hanya untuk hal-hal yang berbau sensual. Sekarang tidak. TikTok berisi dengan konten-konten edukatif dari banyak isu. Dan itu masyarakat Indonesia mulai bergerak dari Instagram ke TikTok. Tadinya Facebook. Kemudian itu Facebook hanya digunakan oleh kalangan orang tua misalnya. Kemudian Instagram, hampir mungkin teman-teman punya akun Instagram di sini. Sekarang TikTok. Nah, jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk mengisi TikTok dalam konten-konten positif. Karena itu baru dari media sosial. Belum lagi cara orang bermuamalah. Pandemi COVID-19 ini merubah semuanya. Yang tadinya offline menjadi online. Yang kita ini berada di sini, kajian bedah buku, mungkin kalau kita offline itu membutuhkan banyak biaya, harus bertemu, harus datang, naik bis, naik kereta, begitu ya, menyiapkan tempat konsumsi, backdrop, sewa ruangan, bayar panitia, misalnya begitu ya, sewa kebersihan dan seterusnya. Sekarang cukup akun Zoom saja dan kita bisa berdiskusi dengan lancar begitu. Nah, ini kan perubahan digital yang dahsyat gitu ya. Dan ke depan tren seperti ini akan terjadi. Konon menurut seorang futurolog dalam 10 tahun ke depan 40% profesi yang ada sekarang akan hilang. Contohnya adalah guru. Guru itu akan kalah oleh YouTuber. Jadi kalau guru tidak menjadi YouTuber, dia akan hilang. Tetapi YouTuber yang banyak bikin konten, dia akan jadi guru dengan sertifikasi kompetensi tertentu. Nah, kemudian teller bank. Transaksi bank itu mulai bergeser semuanya ke platform.
teller-teller yang ada sekarang diminta untuk canvassing atau turun ke nasabah langsung. Karena mereka sudah mulai kehilangan fungsi. Hubungan-hubungan perbankan menurun drastis begitu. Demikian juga profesi-profesi yang lain yang itu akan hilang. Jadi teman-teman sekarang bukan lagi misalnya ya PNS lebih baik dari non PNS, nggak akan begitu lagi cara berpikirnya. Karena bisnis online juga mulai menggeliat. Orang di rumah tapi berpenghasilan jutaan juga bisa begitu ya. Sementara yang sibuk kerja di jalanan justru mendapatkan recehan. Nah, persepsi-persepsi orang tentang pola masyarakat ini yang terjadi yang multi digital ini juga perlu dipahami oleh teman-teman kami. Jadi kalau dalam hal ini di kita itu kan ada perubahan. Kalau di buku yang saya tulis itu yang pertama perubahan individu, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, kemudian perubahan politik, ya kan? Stepnya seperti itu. Karena kita memang dididik untuk menjadi seorang negarawan, gitu. Nah, tetapi untuk menuju ke sana ternyata mengurusi negara itu banyak sisi yang bisa dilakukan, bukan cuma menjadi seorang anggota legislatif melalui partai politik misalnya, atau menjadi kepala dinas setelah sekian tahun menjadi PNS. Bukan hanya itu urusan negara. Urusan negara adalah urusan semua orang. Urusan pedagang, urusan dai, ya kan, urusan amil zakat, urusan siapapun begitu. Negara itu perlu menjadi mindset cara kita berpikir karena negara itu memiliki anggaran yang triliunan. Negara itu mengambil uang dari kita melalui berbagai macam pajak yang dilekatkan bahkan di peci kita, di baju kita, di jalanan yang kita lalui, di material rumah yang kita beli, di buku yang kita beli itu semuanya dicas retribusi namanya. Sehingga kalau ada anggaran yang diambil negara, maka negara harus memberi pelayanan dong kepada kita. Nah, itu cara berpikir tentang struktur perubahan sosial di tentang bab ini nanti kita juga diskusikan lebih panjang. Baik, silakan lanjut berikutnya. Nah, di satu bab khusus tentang software ini adalah kami dan gerakan dakwah muslimah. Kenapa? Karena muslimah di kami ini kemarin ya, saya nggak tahu data yang hari ini. Pada masa saat saya tulis itu 2/3 anggota kami itu akhwat. 2/3. Jadi baik bisa dibayangkan kan sampai dulu Kesatuan Aksi Muslimah Indonesia gitu kan. Karena saking banyaknya anggota kami yang akhwat. Cek dalam perekrutan itu 2/3 akhwat, sepertiganya ikhwan. Tidak imbang. Sehingga apa kanal dakwah muslimah kami apakah perlu dibuat sendiri atau tidak, ya kan? Bagaimana yang namanya dakwah muslimah kami itu? Nah, maka perlu dituliskan di buku itu tentang konvensi CEDAW, kemudian tentang kesetaraan gender, bahwa aktivis muslimah juga perlu membaca. Maksud saya perlu membaca itu perlu tahu. Di luar itu ada namanya gender, kemudian ada feminisme, kemudian ada gerakan-gerakan yang pemikiran ya, konsep-konsep tentang keluarga, konsep-konsep tentang cara mendidik anak atau parenting. Itu harus dipahami oleh gerakan dakwah muslimah kami karena struktur perubahan sosial yang kedua adalah berbasis pada keluarga gitu misalnya. Nah, itu di buku itu juga saya tulis satu bagian yang kiranya bisa jadi bahan diskusi oleh teman-teman. Silakan dilanjutkan. Nah, hardware gerakannya ada beberapa. Saya akan ulas singkat karena ada beberapa yang masih relevan, ada yang tidak, begitu ya. Yang pertama itu tentang pemerintahan mahasiswa. Jadi pemerintahan mahasiswa ini mohon nanti saya diupdate di dalam diskusi apakah memang masih ada pemilihan BEM universitas, BEM fakultas, bagaimana menguasai hima UKM gitu dan seterusnya ya. Tetapi prinsipnya adalah mahasiswa itu miniatur untuk bisa kita latih ya menjadi publik maupun elit politik meskipun lingkupnya hanya fakultas atau universitas. Karena itu saya menuliskan tentang bagaimanakah BEM universitas, BEM fakultas itu menjadi basis penggodokan dan pelatihan utama bagi para aktivis mahasiswa dan penting bagi kami, kader kami untuk berkarya atau mencoba bergabung di dalam BEM dan
menjadi pemimpin di sana. Ya, saya tidak menyebutnya merebut ya, tetapi menjadi pemimpin di sana. Karena dengan teman-teman menjadi ketua BEM itu bisa berlatih bagaimana mengelola opini publik, bagaimana mendapatkan simpati, bagaimana mengumpulkan suara, dan akhirnya adalah ketika menjadi ketua BEM itu atau pengurus BEM, teman-teman akan tahu bagaimana caranya membuat sidang, kemudian bertemu dengan dosen, kemudian bisa mengelola kepentingan-kepentingan mahasiswa. Baik, lanjut. Yang kedua tentang hardware itu adalah, lanjut fikih demonstrasi dan aksi massa. Sekarang tidak mungkin. Jadi bab hardware yang kedua ini, demonstrasi itu memang akan selalu ada, tetapi zaman pandemi seperti ini gerakan massa tentu akan banyak dihalau ya. Kecuali teman-teman tetap bisa. Nah, menurut saya demonstrasi ini sebagai satu cara mahasiswa pada umumnya tetap bisa dilakukan meskipun 4 orang, 5 orang. Nah, dalam demonstrasi yang benar itu yang pertama saya ingin mengulas dalam fikih begitu. Di dalam fikih demonstrasi itu ada munasoroh, muzoharoh, dan mubadaroh. Jadi ada 3 itu. Di buku itu diulas. Mubadaroh, munasoroh, muzakarah. Jadi teman-teman bisa, kita ini sedang melakukan apa? Pernyataan sikap, penyampaian aspirasi, penyampaian pengumpulan dana, itu bisa dirinci di situ. Nah, ketika mau demo, maka tetapkan target dan elemen aksi. Nah, itu. Apa aja elemennya? Apakah ada korlap, koordinator lapangan, kordum, koordinator umum, atau ada humas, atau ada konsumsi. Kemudian di barisan demonstran itu ada pasukan penyisir ranjau, ya kan, yang di depan. Kemudian ada pasukan pengamanan belakang, betul. Jadi orang demo itu kalau dulu memang sangat teratur, seperti konvoi yang diatur betul ya. Termasuk demo itu ada, kita punya intelijen dan kontra intelijen, karena di mana targetnya, misalnya presiden ada di Istana Negara, kita menuju ke sana itu berapa kilo, menuju ke sananya bagaimana, itu semuanya diatur dengan detail. Di buku itu ditulis tentang 4W 1H, kemudian strategi dan teknis ASI, perangkat dan instrumen aksi, kemudian ada beberapa cerita-cerita ketika di zaman reformasi itu ya. Silakan dilanjut. Ini kayaknya ada 5 atau berapa bab mungkin ya. Subbab yang hardware ini, manajemen forum dan persidangan. Ya, ini penting. Teman-teman perlu memahami bagaimanakah sidang itu berjalan dan bagaimana memenangkan hati peserta sidang. Itu paling penting. Karena kita tidak perlu menguasai pendapat semua orang, tetapi yang kita perlu atur adalah bagaimana hati dan pikiran mereka itu setuju dengan keputusan kita. Nah, itu. Tapi setuju tidak harus selalu mendukung. Setidaknya dia berdiam diri ya, begitu ya. Nah, di dalam manajemen forum dan persidangan ini saya mengulas tentang sejarah atau siroh dari yang namanya syuro. Itu bagaimana Nabi melakukan mengumpulkan para sahabat, meminta pendapat dari mereka, kemudian bagaimana etika syuro, apakah boleh memotong kalimat orang lain, apakah bisa meninggikan suara di forum, itu semuanya kita atur begitu. Dalam etika syuro ya. Termasuk kalau menyelisihi keputusan yang sudah diambil pada rapat sebelumnya, itu apakah boleh? Sejauh mana perubahan hasil rapat itu boleh dilakukan begitu. Di dalam Islam itu kan mengatur tentang yang namanya komitmen, tentang janji, kemudian tentang penepatan kata-kata, itu kan itu diatur semua di situ. Nah, berikutnya manajemen persidangan tentang ketok 1 itu peringatan, ketok 2 itu persetujuan misalnya, ketok 3 itu keputusan, itu diatur di buku itu. Di buku Istihad ini ada detail yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk memulai sebuah sidang yang betul begitu ya. Sidang yang betul itu seperti apa? Di buku itu ada rinciannya, sehingga
Tidak perlu bingung itu kalau ketok 2 kali artinya apa gitu ya. Kalau mau angkat tangan, interupsi dan masukan tuh bedanya apa? Kalau mau judicial GR atas pasal yang telah dibahas sebelumnya itu bagaimana? Itu ada semua di buku itu. Jadi teman-teman cukup terbantu nanti kalau dipakai untuk cara melakukan sidang-sidang meskipun itu di level fakultas misalnya. Silakan lanjut. Teknik propaganda dan media massa. Nah, ini penting, zaman sekarang juga penting. Saya tadi bilang YouTuber itu menjadi konten kreator itu utama, ya. Kalau teman-teman itu nggak bikin konten, teman-teman akan terlibas oleh massa. Kalau Anda tidak membuat konten YouTube, TikTok, atau Instagram, maka yang terjadi adalah teman-teman dikuasai. Karena setiap hari kita berhadapan dengan kotak ajaib bernama handphone, dan berseliweranlah di situ di media sosial konten-konten yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau teman-teman kami nggak bikin konten, nggak ngaktifin YouTube, nggak ngaktifin TikTok, atau nggak bikin konten Instagram, saya yakin pasti teman-teman dikuasai. Gitu. Jadi pilihannya teman-teman ini menjadi trendsetter atau follower. Udah itu gampang banget. Jadi saya harap sih teman-teman kami aktif bikin konten ya. Konten apapun, terkait dengan idealisme diri, terkait dengan kami juga nggak apa-apa, tapi munculkan gitu, speak up, show your mind gitu, itu penting banget saat ini. Nah, apa yang saya tulis di buku itu mungkin kurang relevan karena itu lebih pada aspek pengelolaan opini publik. Nah, yang sekarang itu zaman saat ini yang paling penting adalah teman-teman itu bikin konten. Udah, itu apa namanya saran saya. Karena media mainstream sudah dikalahkan oleh media sosial. Orang nggak nyari lagi informasi di Kompas, di Detik atau di Republika. Orang itu akan mencari informasi di Instagram pertama. Bahkan Google mulai ditinggalkan kalau nyari informasi pertama itu, ya kan? Nyarinya ya ke Instagram, ke Facebook, ya kan? Oke, lanjut ah. Nah, yang kelima ini pengantar advokasi anggaran itu ada di buku itu juga. Kenapa saya tulis? Karena teman-teman ini, kami kan banyak yang jadi anggota dewan nih, banyak juga yang jadi analis. Nah, yang saya bilang adalah negara ini diurus berdasar uang. Uang dari mana? Uang dari pajak dan retribusi. Dari mana lagi? Dari jual beli yang dilakukan negara. Dari mana lagi? Dari tanah yang digali oleh negara dalam berupa minyak, gas, dan itu kemudian diperdagangkan baik kepada masyarakat maupun kepada dunia luar. Nah, itu semuanya namanya anggaran. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memahami negara ini punya uang, ya kan, teman-teman harus ikut mengaturnya, dan itu melalui namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau di level daerah, teman-teman perlu memahami itu agar tahu bahwa kita ini kenapa ada jaminan sosial, ada BPJS, ada BPJS ketenagakerjaan, ya karena uangnya ada gitu, sehingga teman-teman apa namanya bisa untuk mempelajari advokasi itu dan bagaimana kami membantunya begitu secara institusi. Karena kita tahu kok sebuah kota itu punya uang ratusan miliar yang bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah kami itu bisa masuk. Oke, dilanjutkan. Sepertinya ada tulisan penutup saya itu, lanjut. Ceruk penutup ini 5 tulisan yang terpisah karena dia tidak masuk di hardware atau software, ini refleksi saya sendiri. Yang pertama tentang khilafah yang khilafiyah. Jadi khilafah itu janganlah menjadi satu mimpi untuk membangunnya karena dia masih khilafiyah. Jadi cukup teman-teman itu tahu bahwa khilafah itu ada dalam sejarah Islam. Yang kedua menggagas ukhuwah harokiyah atau menggagas persatuan gerakan-gerakan Islam. Itu juga bagaimana mungkin terjadinya persatuan dari NU Muhammadiyah Hidayatullah itu ketemunya di mana? Ternyata mereka ketemunya di dunia zakat gitu ya. Karena apa? Di dunia zakat ada mustahik, ada orang miskin yang harus diatasi bersama. Atau di area banjir, ya, NU Muhammadiyah akan satu itu karena apa namanya kan bareng nolong korban begitu ya. Kemudian yang ketiga itu bukan zaman Abraha. Ini tulisan terkait bahwa kalau zaman dulu Rasulullah ketika masih kecil Ka'bah itu mau dihancurkan,
itu apa namanya belum dilahirkan ya waktu Rasulullah ya. Hanya di tahun itu Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha, kemudian Allah mengutus yang namanya ababil, burung yang menggigit batu-batu besi yang dijatuhkan secara serempak sehingga batu itu menembus ke tubuh gajah-gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi dihancurkan oleh Allah seketika. Nah, itu tidak terjadi lagi saat ini. Tidak terjadi sampai Allah nanti nggak tahu apakah mungkin terjadi lagi. Tapi sampai saat ini itu hampir tidak mungkin. Jadi jangan mengharapkan pertolongan yang seketika gitu maksud saya. Teman-teman harus berusaha membangun diri, membangun bangsa itu. Jangan mengharapkan Allah tiba-tiba membalikkan takdir gitu. Indonesia menjadi negara yang sangat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Itu harus diupayakan. Kalimat utamanya di situ. Kemudian tauhid 3 detik ini artinya refleksi yang saya ingin sampaikan bahwa Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa itu sebelum mati dia tenggelam di Laut Merah itu sempat bersaksi bahwa dia mengikuti agama Musa, tetapi Allah tidak terima. Istilahnya kalau dia nyebut tauhid itu cuma 3 detik gitu, kemudian tenggelam. Itu fragmen yang kita perlu sadari bahwa jangan sampai semuanya terlambat gitu kalau kita mau membuat perubahan sosial. Kemudian yang terakhir itu konstientizakau membentuk kader yang sadar. Ini lebih penting lagi sebagai kalimat penutup bahwa teman-teman masuk kami, aktif di kami, dan insya Allah membesarkan kami sampai nanti sekuat-kuatnya teman-teman berikhtiar ya. Itu dalam kesadaran yang penuh. Jangan karena ajakan seseorang, jangan karena faktor emosional, tetapi membentuk kecintaan kepada kami dengan sepenuh-penuhnya sadar di dalam pikiran maupun di dalam hati, sehingga meskipun bekerja di tempat mana, sudah lulus, sudah menikah, sudah berkeluarga, nilai, paradigma, prinsip, kredo itu tetap melekat. Setidaknya kalau teman-teman melenceng cepat kembali begitu. Jadi kalau orang sadar itu lebih cepat kembalinya daripada orang yang ikut karena emosi. Jadi saya cuma mau pesankan ketika teman-teman aktif di kami itu benar-benar di dalam posisi yang sangat yakin, sadar, tahu betul akan terlibat dan bagaimana berkontribusi terhadap gerakan mahasiswa yang sedang teman-teman aktif di sini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Semoga nanti ada diskusi yang cukup menarik sehingga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iman. Insya Allah materi tadi sungguh menggugah sehingga jiwa-jiwa kita, sehingga hati-hati kita yang mungkin terlepas dari dengan adanya hiruk pikuk dunia dan liburan menjadi terhubung kembali. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan dengan raise hand atau mungkin bisa on mic. Oh, ada yang mengirim pertanyaan lewat kolom chat. Yang saya bacakan kepada Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya Anika Tumiwa, Manado, IAIN, kader kami Biharul Ulum. Bahwasanya di dalam buku yang Bapak tulis terdapat ideologi-ideologi besar di dunia. Nah, di mana ada 2 ideologi, yaitu 1, kiri Islam, 2, kapitalisme religius, hasil gagasan Hasan Hanafi, kalau tidak salah ya Pak. Nah, itu maksudnya bagaimana? Apalagi ideologi yang pertama itu tentang kiri Islam, saya tidak mengerti. Nah, pertanyaan kedua, kan ada bab tentang dakwah muslimah.
secara real atau nyata yang saya lihat di lapangan, banyak kader muslimah yang pergerakannya dibatasi karena dia seorang muslimah. Padahal ada dakwahnya di dalam. Biasanya banyak argumen tentang muslimah yang hanya bergelut di dapur, di kasur, dan sumur. Padahal banyak sekali pergerakan yang dapat digerakkan oleh seorang muslimah. Menurut Bapak, bagaimana kami sebagai muslimah agar dapat bergerak dan berdakwah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Begitu Ustaz, pertanyaan pertama. Dari Mbak, siapa tadi? Mbak Anika Tumiwa dari kader kami Biharul Ulum Manado. Silakan. Baik, yang pertama tentang Hasan Hanafi. Itu memang adalah tokoh yang menulis tentang Al-Yasar Al-Islami atau Al-Yasur Islami, kiri Islam. Beliau intelektual di Mesir yang mengurai tentang aspek-aspek sosialisme di dalam Islam, tinjauan sejarah maupun normatif. Saya kutip untuk menjadi satu pengetahuan atau wacana bagi teman-teman bahwa aspek-aspek yang seperti yang saya sampaikan tadi, asketisme atau meninggalkan duniawi, ya kan? Kemudian aspek tasawuf terutama ya, kemudian berbagi sama rata, kemudian aspek wakaf, itu kalau di dalam menurut Hasan Hanafi itu masuk dalam unsur al-yasar al-islami gitu, atau kiri Islam gitu. Nah, saya hanya mengutipkan saja untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa ada ilmuwan atau intelektual di Mesir yang menulis begitu. Tetapi di akhir bab itu saya tetap menyatakan Islam itu ya Islam gitu ya, tidak perlu al-yasar ya atau al-kiri atau kanan, ya yamin nggak perlu gitu. Al-yaminul Islam nggak perlu. Ya Islam itu ya Islam gitu. Selesai begitu ya. Karena dia tidak dilekati dengan ideologi-ideologi duniawi, dia adalah dirinya sendiri gitu. Itu yang paling penting di buku Ijtihad itu untuk bab ideologi. Karena aktivis mahasiswa itu kan ini ya, banyak baca buku ya. Terus membandingkan banyak pikiran. Kemudian fanatik dengan satu tokoh atau satu gagasan begitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa banyak bacaan itu cukup menjadi referensi. Tetapi ketika kita kembali kepada gagasan Islam ya, di dalam Islam itu sudah sangat komprehensif, sudah memenuhi banyak unsur-unsur pembangun sebuah ideologi atau unsur-unsur membangun sistem politik gitu. Kira-kira itu jawaban saya untuk Ukti Anita, bahwa pendapat tentang al-yasarul islami itu adalah kutipan yang ingin saya sampaikan sebagai contoh bahwa gagasan itu memang pernah ada gitu. Nah, berikutnya tentang muslimah. Menurut saya di dalam gini, Syekh Yusuf Qaradawi itu termasuk takjub dia ke Indonesia, datang kemudian ke mall, beliau mampir ke mall, lihat SPG yang memakai baju atau dress yang memang diwajibkan oleh perusahaannya, tetapi di waktu azan maghrib dia ke musola mall menggunakan ruku kemudian sholat begitu kan. Beliau ya takjub, bisa begitu ya, bisa begitu. Tapi itulah Indonesia gitu. Nah, kita ada di sebuah negara yang permisivitas terhadap muslimah sangat tinggi. Nah, tetapi ada dua potret mungkin. Yang pertama itu sangat liberal, membebaskan sepenuhnya seperti Amerika atau negara Eropa begitu. Kemudian juga ada fragmen seperti Saudi yang so restricted atau sangat-sangat membatasi tentang aktivitas di luar. Bahkan
SIM untuk muslimah baru saja kemarin setelah berpuluh tahun menjadi negara ya. SIM untuk muslimah di Saudi itu baru terbit. Itu pun hanya di beberapa provinsi, misalnya Jeddah gitu. Tetapi di provinsi-provinsi yang agak dalam tetap tidak ada SIM untuk muslimah loh di Saudi. Nah, itu contoh gitu. Lalu bagaimana Indonesia ini memposisikan muslimah dan bagaimana kami memiliki pendapat tentang itu, dan terutama lagi adalah bagaimana saya menulis di buku itu gitu. Kalau apa yang saya tulis atau pendapat saya, kita mengambil sisi moderat bahwa muslimah itu memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Mereka justru muslimah adalah orang-orang yang sangat sabar karena mengelola anak-anak. Coba bayangkan ya, bapak kalau atau ikhwan suruh ngomong adik begitu kan seberapa tahan lama gitu kan dibanding dengan seorang akhwat. Tentu lebih tahan akhwat karena memang aspek keibuan. Nah, seorang ibu itu memiliki kekuatan yang besar sehingga ketika mereka itu mengelola masyarakat dengan kemajemukan pendapatnya itu bisa lebih sabar. Itu penting pertama. Tetapi di ranah mana saja yang harus bisa diambil itu juga penting untuk kita diskusikan. Bahwa tadi disampaikan bukan hanya dapur sumur kasur, iya betul. Yang kedua dakwah, yang paling penting masuk itu muslimah berdakwah untuk muslimah, itu yang pertama. Jadi muslimah berdakwah di kalangan muslimah, itu yang utama nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran publik muslimah, bahwa perempuan itu di Indonesia secara konstitusi itu diafirmasi atau diterima, bahkan diwajibkan ya, partai politik untuk mencantumkan 30% minimal dari caleg itu perempuan misalnya. Kemudian di komisi negara, komisi itu ada komisi informasi, ada komisi pemilihan umum, KPU, KPI, KPAI, Basnas, Badan Wakaf dan sebagainya yang badan negara itu diwajibkan 30% komposisi pengurusnya adalah perempuan begitu. Bahkan ke depan yayasan perusahaan juga 30% dari komisarisnya. Kenapa diwajib begitu? Karena diberi kesempatan untuk beraktif zona publik. Itu aja zona publik begitu ya. Jadi ini saya menjawab pertanyaan Mbak Anita tadi. Yang pertama, kalau terkait dengan peran dakwah sangat terbuka. Yang pertama tentu adalah dakwah muslimah di kalangan muslimah, itu yang pertama. Kemudian yang publik, baik. Yang pertama opsi publik dari akhwat. Ya, selama akhwat itu memakai kaidah-kaidah berbusana muslim, bagi saya tidak masalah. Karena pertama kan biasanya kalau orasi itu ditinjau dua. Yang pertama baju atau busana ya. Yang kedua suara. Nah, gitu aja. Nah, tentang baju sebagai penutup aurat selama masih memenuhi itu menurut saya tidak masalah. Kemudian tentang suara. Nah, kalau orasi tentu tegas dong, nggak mendayu-dayu, tidak tidak mendayu-dayu itu, menurut saya tidak masalah. Jadi orasi itu kan ya orasi gitu ya. Seperti yang saya lakukan sekarang ini orasi kan gitu ya. Nah, akhwat kalau memang orasi menyampaikan aspirasi, pendapat dengan ketegasan ala muslimah tentunya, dengan kalimat yang terstruktur dan tertata, tidak terbata-bata, menurut saya tidak masalah. Tampil di publik dengan kalimat yang tegas, terstruktur, menyampaikan kebenaran, itu tidak masalah. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi, ideologi ya? Ideologi kami itu ya Islam. Jadi kalau teman-teman mempelajari Islam dengan benar dalam cara berpolitik, tentang kaidah-kaidah fikihnya, tentang syariatnya, ya itulah ideologi kami. Karena ideologi bikinan manusia itu ya akan berubah terus, akan bergeser seiring waktu gitu ya. Sementara ideologi yang diturunkan melalui Al-Quran itu sifatnya abadi.
Kira-kira begitu. Silakan Akhi Fari. Saya lihat di chat ya. Izin bertanya, bagaimana tips menumbuhkan kesadaran kader kami untuk cinta, totalitas, dan komitmen di kami? Melihat banyak sekali komunitas di luar yang lebih menarik. Sehingga perannya di kami tidak maksimal. Oh, ya. Dari Tia. Saya mungkin langsung jawab. Cinta itu muncul karena sering bergaul. Jadi yang pertama, aktiflah di kami, ya kan. Buatlah kegiatan yang itu bermanfaat. Bermanfaat itu tidak harus untuk orang lain. Yang namanya bermanfaat itu bahkan untuk diri sendiri aja bisa gitu. Jadi kami itu kan organisasi yang sangat terbuka sebetulnya. Teman-teman, kalau yang pernah saya lakukan dulu sama teman-teman di Komsat itu, kita bikin setiap ulang tahun kami itu bikin milad ya, bikin lomba untuk lingkungan sekitar gitu. Lomba memasak aja. Kemudian kita bikin perpustakaan keliling, kemudian kita buat kursus bahasa Arab di komisariat karena kebetulan ada yang pintar berbahasa Arab. Kemudian kita buat kempo atau bela diri itu 2 sesi, yang ikhwan ada, yang akhwat ada. Kemudian kita bikin Kopaskam, komando pasukan kami. Ini untuk yang kader-kader kami komisariat yang suka dengan naik gunung, suka dengan baris berbaris, itu kita akomodasi. Jadi kalau mencintai ya seringlah berkomunikasi begitu. Kalau mau mengaktifasi, tentu teman-teman akan jatuh cinta dengan kami. Banyak membaca buku, banyak berdiskusi, banyak bertemu dengan mungkin senior yang sudah pernah aktif di kami dulu, dan teman-teman bisa mengaktifkan di kami. Kalau ada banyak komunitas di luar yang lebih menarik, nah itu selera. Karena menarik itu tidak selalu benar. Ya kan? Memang yang benar dan baik tidak selalu menarik, begitu loh. Jadi teman-teman bergabung di kami ini karena kami itu baik dan benar atau karena kami itu menarik, begitu kan? Itu yang saya garis bawahi, teman-teman konsientizakau atau kesadarannya itu harus lahir terlebih dahulu, memilih kami karena ini benar-benar yang menjadi baik secara logika saya, pendapat saya maupun hati saya, ini organisasi yang saya bisa aktif dengan total, mendapatkan sesuatu yaitu kepuasan intelektual, kepuasan spiritual, dan terutama adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak diniati itu ya teman-teman nanti mengukur dan mengkompensasi dengan hal-hal yang duniawi sifatnya begitu. Gitu Gifari, silakan saya kembalikan. Baik, ada pertanyaan dari Ipu. Mau pakai mic? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Didipu dari kami Merauke, Papua Selatan. Wah, jauh sekali, Masya Allah. Ujung timur Indonesia, Masya Allah. Oke. Selatan. Iya, Papua Selatan. Insya Allah nanti ada kegiatan di sini. Oke, saya mau bertanya, Ustadz. Tadi kan disampaikan, kita ikut kami itu apakah karena tertarik, suka, atau memang benar-benar karena
eh, bukan karena tertarik karena di luar itu lebih bagus atau apa. Nah, karena di sini ya di daerah saya itu rata-rata organisasi di luar itu jumlahnya lebih banyak dan lebih menarik. Bisa dikatakan seperti itu sih, bisa lebih menarik dan lebih banyak, lebih dominan lah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita, bagaimana caranya tuh kita meyakinkan sama kader-kader yang baru, kader-kader yang baru itu agar tetap berkami, karena kebanyakan yang lepas dari kita itu ya karena tertarik dengan yang luar gitu loh, Ustadz. Nah, bagaimana cara langkah awalnya itu agar mereka tuh tidak bisa apa ya, tidak bisa membelok gitulah istilahnya. Mulai dari awalnya tuh gimana sih? Apa dari DM-nya gimanakan gitu? Itu saja sih Ustadz. Syukron. Insyaallah. Langsung ya. Jadi kalau ya merekrut kader itu memang perlu teknik ya. Teman-teman perlu membaca buku tulisan Ustadz Abbas Asisi. Sudah punya belum? Judulnya Bagaimana Menyentuh Belum Hati. Ustadz. Nah, ini Abbas. Sudah punya? Belum Ustadz, belum. Iya. Ada PDF-nya kalau nggak salah di internet itu Bagaimana Menyentuh Hati Abbas Asisi. Ini penting sekali menjadi bacaan bagi teman-teman. Dan itu dulu di komisariat saya waktu awal-awal masuk kami, kita diwajibkan membaca itu. Bagaimana Menyentuh Hati. Itu terjemahannya banyak. Dakwah fardiyah. Istilahnya itu adalah kita ini mencari teman, mencari komunitas, dan mendekati orang. Itu ada seninya masing-masing. Ada orang yang sukanya berdebat, ya kan? Kalau kita sampaikan logika atau pemikiran atau ideologi, itu dia akan mendebat karena memang sukanya begitu. Gitu. Tetapi ketika kita bisa menyentuh hatinya, dia akan menjadi anggota dan loyalis dari kami. Di dalam manusia itu banyak laci. Ada laci pikiran, ada laci perut, ada laci hati, ya kan? Nah, kita akan bisa masuk melalui laci yang mana? Begitu. Ada laci pikirannya misalnya, ada laci perutnya misalnya. Harus diajak traktir 5 kali baru aktif di kami misalnya. Gimana lagi gitu kan? Kadang-kadang dakwah perlu yang namanya dana. Karena itu Ustadz Rahmat Abdullah dulu pernah mengatakan 3D. Darahnya dakwah adalah dana. Gitu kan gitu. Kadang-kadang teman-teman daurah juga harus keluar uang dulu. Untuk apa? Konsumsi peserta misalnya begitu. Yang namanya dakwah kan ya kita punya uang sedikit kita kasih. Begitu. Kemudian ada orang lacinya laci hati. Dari situ yang bisa kita masuki gitu ya. Disentuh di apa namanya ruhnya, di kolbunya, di hatinya. Gitu. Demikianlah cara mengelola manusia, sehingga ini juga berlaku umum untuk bagaimana agar kader kami yang baru itu bisa kita kelola dengan baik. Gitu. Memang tidak semua orang harus kita senangkan dan tidak semua orang harus bergabung di kami, karena kadang-kadang yang ikut di kami adalah orang-orang yang terpilih saja. Hatinya sudah terbuka, pikirannya sudah terpaut, dan dia secara jasad dan fisik mau masuk terlibat sepenuhnya di dalam kami. Maka dulu kita bikin strategi penjaringan dan penyaringan. Kalau nelayan itu kan sedang menjaring, itu dia akan mendapatkan banyak ikan. Ada sandal di situ. Ikannya sendiri macam-macam. Ya kan, ikan laut itu. Ada udang juga di situ. Masuk juga kepiting, macam-macam.
ada botol bekas, ada sandal bekas, itu penjaringan. Sampai di tepian, di pantai, itu akan dilepaskan semuanya, kemudian dipilah. Yang sandal bekas dengan botol bekas, itu jadi sampah. Yang udang tentu dia akan jadi satu keranjang sendiri. Yang kepiting dia akan jarang sendiri. Kemudian yang ikan, dia akan satu keranjang sendiri. Itu namanya penyaringan. Setelah itu namanya pembinaan. Ya kan? Kelompok kakap akan dengan kakap. Kelompok kepiting dengan kepiting. Kelompok udang, itu namanya treatment. Mau dikeringkan, mau dijemur, mau dijual basah. Baru kemudian ditaruh di pasar. Kalau dalam pengkaderan itu namanya pengkaryaan. Ya kan? Terjadi jual beli. Kalau di melayani kan tahapnya kemudian diberikan kepada pihak lain, dibeli kan. Kalau di kami, maka begitu dipilah itu kemudian terjadi pengkaryaan. Oke, saatnya teman-teman itu masuk ke BEM, saatnya masuk ke Hima, saatnya masuk ke di masyarakat, dia menjadi marbot masjid, dia menjadi imam masjid di samping kampus, dia aktif di TPA, dia bakso dan seterusnya. Ini semua pengkaryaan. Nah, pengurus komisariat perlu membuat peta itu sehingga mana yang masih tahap penjaringan, penyaringan, pembinaan, pengkaryaan. Ini mungkin tidak ada di Mantuba atau di manhaj kaderisasi, tetapi ini kreasi yang saya pakai ketika mengaktifkan sebuah komisariat. Nah, saya dulu waktu di kami daerah atau di PD PD kami Jogja itu menumbuhkan 18 komisariat baru. Selama 1 tahun saya punya target untuk keliling ke semua kampus-kampus kecil, bahkan sampai ke kampus kedinasan atau kampus profesi. Itu harus ada komisariat begitu. Nah, memang ya perlu satu kegigihan dari teman-teman untuk apa istilahnya itu, meriayah, ya, memelihara, meriayah. Jadi mendatangi, mengajak ngobrol, nanyakan kapan agenda terbaru dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu sedekah waktu sama tenaga kita gitu kira-kira. Kesimpulannya, yang pertama, manusia bisa dimasuki dari banyak laci, pikiran, perut, hati, pilih yang mana, kombinasi dari ketiganya atau salah satu, kemudian muamalah yang baik itu sebagai kunci, kemudian yang berikutnya adalah komisariat itu membuat fase yang pas, tepat bagi masing-masing anggota maupun calon anggota. Kira-kira begitu jawaban saya. Baik, syukran Ustadz. Ya, Ya salam. Allah, Udah jam berapa jawabannya. sekarang? Sudah jam setengah 12 di Setengah sana, 12, Ustadz. Oh, malah. Iya, Ustadz. Iya. Iya, beda 2 jam, Ustadz. Sudah 2 jam. Ya. Saya pernah ke Ustadz. Tolika. Jawabannya Ya. Ya, Ustadz. Ya, saya ke Papua. Bagaimana, Ustadz? Papua Barat kah itu? Papua Selatan. Papua Selatan, Merauke, Ustadz, di ujung. Oh, Merauke. Di Merauke. Iya, Merauke. Cuman kan di sini PD-nya Komisariat Papua Selatan. Oh, iya. Daerah Papua Selatan. Daerah Papua Selatan ya. Insyaallah. Insyaallah training for miladnya insyaallah nanti di Merauke, Ustadz. Oh, kegiatan bulan Maret. Maret ya? Iya, Ustadz. Ditunggu, Ustadz. Insyaallah. Teman-teman yang lain juga. Semoga bisa sampai ke sana. Lihat ujung timur Indonesia. Baik, makasih syukron Ustadz untuk jawabannya. Sama-sama, wa'iyyakum. Silakan, masih ada. Kalau tidak, mungkin kita lanjutkan nanti.
Silakan moderator. Gifari, saya kembalikan waktu. Ya mungkin karena ganti dulu ya untuk moderatornya, kayaknya sinyalnya lagi error. Silakan. Ya. Host, nama host ini. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, bisa ditanyakan ke panitianya nanti apa disampaikan pertanyaannya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti panitia bisa membantu menghubungkan ke Ustaz Amin, insya Allah. Atau kalau yang belum paham tentang materinya, insya Allah nanti kita akan upload kita sudah merecord acara tadi dan insya Allah akan diupload ke YouTube. Nanti teman-teman mungkin bisa yang ketinggalan bisa lihat di YouTube kita nanti insya Allah. Untuk bikin grup, kalau grup peserta insya Allah sudah ada. Grup peserta sudah ada, nanti insya Allah disampaikan di situ. Kalau yang ada mau bertanya, disampaikan ke grup peserta. Nanti panitia akan membantu menyampaikan ke Ustaz Amin, insya Allah. Oke, siap. Ya, saya boleh diedit apa sih nanti, insya Allah. Iya. Oh gitu ya. Kalau yang belum masuk grup mungkin di edaran itu ada Ada form. Nanti klik aja. Nanti di situ ada otomatis link grupnya, link grup ya. Boleh di Japri, di CP boleh. Ya mungkin itu saja ya. Kalau ada yang ditanyakan seputar keperluannya, boleh. Bentar ya. Baik, mungkin begitu saja acara pada malam hari ini. Kita sudah sampai pada ujung acara. Maaf tadi saya terkendala sinyal sehingga saya keluar masuk dari Zoom ini beberapa kali. Ulang semuanya ya. Ya, di situ ada link untuk masuk grup bedah buku pada malam hari ini, sehingga di dalam grup itu nanti di-share link YouTube tentang rekor pada rekaman Zoom pada malam hari ini. Sehingga bagi yang mungkin ketinggalan bisa mencet linknya lalu menonton dari awal. Seperti itu. Dan nanti linknya di-share, nggak sekarang mungkin. Beberapa menit lagi. Baik, mungkin hanya ini acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Iman yang sudah mengisi, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih Ustadz. Syukron. Insyaallah. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Iman. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini.